Baik, jadi kita masuk topik perkakas bantu. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya yang ini ya, jig and fixtures ya, tulisan di bawah ini. Jig satu lagi dan dua lagi, satu lagi fixture. Jadi ada dua uh, istilah jig and fixtures. Sebenarnya perkakas bantu ini adalah satu mata kuliah di kuliah pilihan di teknik mesin kita. Ya, di teknik industri ini kuliah wajib kalau nggak salah dulu pernah wajib. Jadi ini adalah kuliah yang wajib di mesin sebenarnya dulu untuk produksi adalah wajib, tapi eh, karena kita menganut sistem agak berbeda sekarang maka dia jadi kuliah pilihan. Ya, sebenarnya ada namanya perkakas bantu. Nah, di beberapa tempat ini diploma ini ya, diploma di dua atau diploma berapa ini di Politeknik atau apa perkakas bantu adalah semacam diploma. Eh, saya ingin mengarahkan Anda tentang perkakas bantu itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau kita lihat di YouTube ya kita lihat di bukan di YouTube ya, di Google. Kalau kita tanya Google kita sebut jig ya jig sebentar saya jig and fixtures. Nah, pictures maka akan keluar gambar-gambar seperti ini ya. Jadi ya seperti ini. Ada jig, ada yang fixtures ya. Ada dua hal ya. Eh, ada gambar-gambar begini. Ah ini ada gambar begini seperti ini. Ini jig, ini fixtures yang ini. Eh, nah ini kira-kira kalau Anda melihat gambar ini, apa yang terbayang Anda sebenarnya? Ah, inilah jig and fixtures itu apa sih esensinya? Apa sih? Dia suatu perkakas ya, perkakas itu suatu alat. Perkakas apa dia? Perkakas bantu, bukan perkakas bantu ini. Ya istilahnya perkakas bantu. Tapi fungsinya apa kira-kira kalau ada yang bisa memberikan ide dari gambar-gambar ini? Fungsinya apa? Halo, ada yang bisa bantu saya? Si kata supaya kita sebutkanlah ini di pengelasan ini, mengelas ya di mengelas ya. Ini di ya ini di pemesinan, ini di assembly. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya kira-kira? Halo? Halo Pak. Iya, terima kasih. Apa kira-kira fungsinya? Apa sih? Eh, kalau Untuk menurut meloloskan lubang, Pak. Meloloskan lubang. Nah, ini enggak, kalau gambar ini nggak lubang ini. Nah, ke ini untuk menahan menahan. bahan kerja Pak, jadi nggak ada go- goyang-goyang istilahnya Pak. Ya, oke lah. Saya terima untuk menahan. Menahan ini ada gaya, jadi tahan ya. Sebenarnya lebih tepat kata-katanya untuk memegang, memegang ya. Word holding, holding itu memegang ya. Tapi objeknya adalah benda kerja, betul sekali. Jadi objeknya adalah benda kerja ya. Jadi untuk memegang. Jadi kalau Anda lihat sini ini dipegang di benda kerjanya nih. Jadi kalau ini, nah ini benda kerjanya enggak ada ini. Mungkin ini fixture untuk assembly, untuk merakit ya, tidak pemesinan nih, merakit. Ini pemegangnya, benda kerjanya di tengah nanti terletak nanti ya, terletaknya di tengah. Ya, ini kebanyakan fixture di sini tidak tanpa benda kerja, tapi nah kalau ini pakai benda kerja, dia memegang sederhana saja begitu. Oke, jadi fungsi umumnya adalah memegang benda kerja, ya, memegang benda kerja. Nah, kemudian apa sih? Kena dua istilah, jig and fixtures. Nah, jig itu sebenarnya agak berbeda dengan fixture. Kalau kita lihat jig itu sebenarnya dia tidak hanya memegang, tapi ada fungsi lain di sini. Kalau kita lihat jig di sini,
Wah, ini bentuknya jelek ini. Kucing ini jadi ini ya, jadi pengail untuk ini, untuk ini ya. Sebenarnya jig itu bukan saja memegang dia. Nah, nantilah kita lihat ada lagi unsur lain yang diperlukan dalam jig. Nah, nanti kita coba bahas. Oke, terima kasih Anda sudah membuka. Jadi, dia adalah ini perangkat pemegang benda kerja. Jadi kalau kata-kata ini saya coret ini, word holding device yang memegang. Kalau enggak, istilahnya tabang-tabang lah benda kerja di situ ya. Ya, benda kerja itu terbang-terbang di meja mesin. Karena meja mesin itu kan di machining kan ada gaya, ya. Bendanya itu harus diam sekali, diam sediam-diamnya. Sebenarnya begitu. Bergerak dia sekian mikron itu tidak jadi. Karena ketelitian produk-produk machining itu ordenya sampai toleransinya sampai mendekati mikron. Sekarang sampai dengan di bawah mikron, nano. Jadi nafas Anda pun tidak boleh kena itu ya, kena benda kerja. Karena nafas itu adalah temperaturnya ada. Kalau teknologinya nano ya, maka untuk pemesinan nano berada di ruangan khusus dengan manusianya, tidak boleh langsung keluar nafasnya, ditutup pula ya. Teknologi yang seperti itu ya. Kalau Anda melihat teknologi pembuatan microprosesor itu di dalamnya betul-betul tidak boleh ada temperatur berbeda 0, sekian derajat Celcius. 1 Celcius sudah tinggi itu. Nafas kamu aja bisa mempengaruhi 1 Celcius. Nah, dia tidak boleh. Karena mengapa? Nafas kita itu juga temperatur yang mengakibatkan barang itu memuai. Terjadilah apa namanya perbedaan nanti dari segi geometriknya. Nah, itu sudah nano. Kita tidak masuk nano ya. Mesin itu dunianya mili sampai mikron. Jadi betul-betul dipegangnya betul-betul diam. Ya, jangan Anda berasumsi pegangnya itu ada bergerak-gerak sedikit bolehlah, tidak boleh ya, karena ada katakan di sini ada presisi. Ya, presisi itu sampai dengan order mikron. Nah, perkas-kas bantu itu ada 2 tipe yang disebut pertama adalah jig dan fixtures. Secara umum dia disebut memegang, tapi jig ini pegangannya lain ya. Jadi kalau jig tidak hanya memegang, tapi menuntun, guidance, ya, jalannya pahat, menuntun jalannya. Jadi jig itu nanti menuntun. Jadi contohnya ini ya, jig itu kalau gambarnya nanti seperti ini, ya, ke belakang sedikit saya kasih. Ini. Ini Anda ingin ada yang tadi lobang Pak. Mungkin dia lihat jig itu. Tadi ada jawab lobang. Siapa itu mahasiswanya? Nah, ini kita mau drill ini, yang lubang ini. Maka yang semuanya ini adalah jig disebut. Mengapa? Karena dia ada ininya, di guidance dia. Ini nih, guidance-nya ini nih. Mengguidance dia supaya betul-betul apa namanya pahatnya itu pahat. Jadi pahat yang penting tuh pahat itu betul-betul tertuntun, dituntun, di guidance sesuai dengan lubangnya. Ya, nah sini. Jadi ini juga ini di guidance dia. Ini ada ini ya di guidance dia. Ini ada guidance-nya 2, mungkin 2 di sini. Ya, ini di guidance dia. Ini umumnya yang bentuk lubang ya. Nah, jadi ya itu. Jadi dia memang fungsi utamanya dipegang benda kerja, tapi selain memegang, tadi kawan kamu bilang menahan, dia juga mengguidance ya, seperti yang di atas ini. Ini di atas ini ada silinder yang kita mau lubungi tengahnya, itu dipegang, kemudian ada di atasnya itu guidance. Nah, maka itu disebut jig ya, maka semuanya namanya jig ini. Jig ya, jig itu dalam arti katanya menuntun. To guidance, to guide menuntun, to guidance ya. Oke. Nah, itu yang disebut jigs.
secara umum menuntun. Kemudian apa namanya? Ya satu lagi disebut fixture. Nah, ini yang fungsinya tidak menuntun, hanya memegang, memegang ya. Memegang itu ada dua esensi. Ya, memegang itu ada dua esensi, mengalokasikan dan mencekam. Nah, ini susah juga kita memikirkan. Jadi memegang itu ada dua konotasi, yaitu mengalokasikan. Apa pula ini mengalokasikan dan mencekam. Apa pula ini mencekam? To allocate bahasa Inggrisnya and to claim. Nah, jadi to claim dan to allocate. Jadi ada dua fungsi. Jadi perkakas bantu itu ada fungsinya to allocate. Nah, jadi barangnya namanya pengalokasi. Kemudian to claim. Claim, jadi barangnya namanya pencekam atau clamping. Kalau mengalokasikan artinya memposisikan secara benar dan teliti dalam arah X, Y, dan Z. Ada X, Y, dan Z. Mengalokasikan secara benar. Kalau mengklaim atau mencekam, konotasinya langsung menahan. Nah, itu kawan kamu tadi betul itu, menahan. Menahan apa? Menahan gaya dan momen. Ya kan kalau kita memesening itu kan ada gaya, ada momen. Itu yang ditahan supaya tidak bergerak sama sekali. Saya pegang dia. Ya, ya. Jadi kalau ada gaya dan momen pada produknya atau benda kerjanya, saya pegang dia supaya maka artinya saya cekam dia ya supaya gaya dan momennya yang bekerja menjadi tidak ada di situ, ditahan. Oke ya, jadi ada konotasi itu. Sekarang pengalokasi, yang kan topik pertama pengalokasi. Apa itu pengalokasi? Yaitu memposisikan dalam arah X dan Y. Nah inilah, ini nama barangnya, locator namanya. Fungsinya pengalokasi. Ini namanya locator. Locator yang satu ini arah Z ini, ya kan ke arah atas yang ditahan. Kalau ini juga arah Z ini. Kalau ini sebelahnya tetap arah Z. Ini Z. Kalau yang ini arah X ini yang ditahan kan diposisikan di dalam arah. Dia tidak memegang itu, tidak memegang. Kalau yang terakhir, nah ini arah X dan Y di sini, Y ke sini. Ya, semuanya. Z lepas. Itu Z lepas. Ya, Z lepas. Nah, ini dialokasikan. Yang pengalokasi, makanya locator namanya. Jadi locator. Nah, kemudian fungsinya satu lagi kan pertama pengalokasi, yang kedua pencekam atau to claim. Nah, mana itu mencekam? Mencekam itu ini. Dicekam. Nah, ya, dicekam seperti ini, dicekam. Supaya bakso padangnya tidak mengari benda kerjanya. Jadi gaya dan momen yang dikenakan pada dia tidak ditahan. Ya, ini juga dicekam nih dengan sistem apa namanya? Seperti cam ya, dia kalau di tekuk ini kan ada perbedaan ini ya. Atau dengan sistem ini ditekan ini, ditahan ini sehingga gaya di sini ke atas dan gaya ke bawah dan momen yang bekerja pada dia tidak. Nah, ini juga nih diklem, dipegang sehingga gaya dan momen yang bekerja pada dia ditahan sama dia. Berarti ada semacam di baut agak keras itu ya. Ini kan sistemnya baut semua sini. Semua baut ini kalau saya lihat ini baut ada ini enggak, ini tuas ini sistem tuas atau toggle, ini sistem klem. Ini sistem baut juga, sistem baut. Jadi ada macam-macam sistem, baut atau klem atau tuas atau toggle. Nah, kalau gambar terakhir ini kompleks dia, ya. Ada yang sebagai klemnya yang di ini yang pakai baut, ya. Ada yang ini locator yang sebelumnya tadi. Ini kita lihat locator. Jadi benda kerjanya
yang terakhir, gambar terakhir ini tidak hanya diklaim, ya hanya diklaim itu diklaim dicekam, yaitu ada dua pencekam di sini, ada dua baut Anda lihat di situ, tapi juga ada berapa locator situ, 1, 2, 3, 4, 5 locator yang masing-masing menahan dalam sumbu. Kalau yang pertama ini X, ini yang kedua Z, spread ke atas. Kalau ini dalam Y, di tengah dalam Y, ini ke Z sebelahnya, yang ini dalam X. Nah, supaya tidak bergerak, diposisikan dalam X, Y, dan Z. Sehingga benda kerja itu terposisi dengan bagus, to allocate very good, ya, teralokasi dengan bagus, and to claim, dipegang juga supaya gaya dan momennya tidak ditahan, katakanlah, tidak bekerja. Sehingga dengan demikian kita bisa menjamin benda kerjanya betul-betul diam semikron-mikronnya, ya, nggak boleh bergerak sekecil-kecilnya. Sehingga kalau kita memachining dia, kita bisa mendapatkan benda kerja yang presisi. Ya, kalau tidak presisi, buang saja ilmu teknik mesin, karena teknik mesin itu sampai dengan presisinya mikron. Kalau tidak presisi, maka ketika Anda mengassembly produk tersebut, maka produk itu tidak mau masuk dia. Tersakit, kata orang Padang. Kok tersakit? Kok tersakit? Sangenik lagi, sekecil lagi. Nah, serambui le kalau di apa bubuk istilah masuk kok. Serambui itu tapi semikron lagi. Artinya salah itu kan. Maka peranan perkakas bantu itu penting dalam menjamin benda kerjanya itu teliti, presisi. Oke, itu masuk supaya Anda bisa masuk di kepala Anda apa peran perkakas bantu ya. Oke. Nah, perkakas bantu ini sebenarnya ada 2 tipe atau 3 tipe lah, 3 yang saya sebut ya. Mungkin saya gambarkan sini nanti. Saya coba kasih tempat kosong. Nah, ini. Di perkakas bantu atau ini, jig and fixture itu, perkakas bantu aja lah saya sebut. Perkakas bantu itu minimal 2, tapi 3 boleh lah. 3 saya sebut. 1 tipe adalah perkakas bantu yang sudah ada dijual ya. Yang satu lagi yang dirancang. Tidak ada orang jual itu, berarti tidak ada dirancang khusus. Tidak ada orang jual. Ya, sudah ada. Yang nomor 3 nanti ada satu lagi terakhir yang modular. Nah, nantilah belajar kita terakhir ini. Tapi yang nomor 1, 2 itu. Artinya perkakas bantu tuh, Pak, saya kemarin praktikum, pakai perkakas bantu enggak? Sudah. Itu Anda pakai adalah perkakas bantu yang sudah ada. Yang sudah banyak ya, karena jumlah perkakas bantu yang sudah ada nih, maaf saja bukunya aja tebal. Bukunya aja ratusan atau kadang-kadang ada yang tebalnya ratusan atau mungkin ada sampai yang ini banyak sekali. Ya. Jadi kemudian ada yang dirancang khusus dan terakhir modular. Nah, kalau saya tanya Anda yang sudah ada, Anda sudah praktikum harusnya. Kalau dalam membubut kemarin, Anda membubut, mungkin sudah praktikum ya. Anda pakai perkakas bantu itu untuk memegang benda kerja yang bulat itu. Gitu. Apa nama perkakas bantunya? Yang sudah ada itu berarti. Ada yang tahu? Maaf Pak, sebelumnya kami belum praktikum Pak. Oh, belum. Kapan ya praktikumnya? Nanti sibuknya luar biasa di akhir tahun. Ya, enggak apa-apa. Oke. Oke, ya jadi nah ini berarti kan Anda harus tahu bahwa ada yang sudah ada yang dirancang khusus, ada yang modular. Nah, kita bahas
yang sudah ada saja dulu. Apa sih perkakas bantu yang sudah ada? Perkakas bantu namanya perkakas bantu pegang serbaguna atau general purpose word holding device, ya, perkakas bantu yang umum. Nah, jadi umumnya sudah ada. Jadi katanya sini sudah tersedia. Pada umumnya tersedia pada setiap mesin. Ya, ya. Jadi sudah ada, ya. Contohnya ya ini. Namanya Vice. Ya, Vice ya, Vice ini ragum kata orang Padang. Ragum. Ya dia tentu fungsinya memegang. Nanti ada benda kerja diletakkan situ dipegang dia. Ini ragum yang teliti, bukan ragum untuk kikir-kikiran. Ada juga yang ini kalau ragum pemesinan lebih teliti. Ya, jadi yang dipakai untuk pemesinan proses freeze di mesin freeze. Mungkin semuanya tahu mesin freeze, sudah belajar di sebelumnya. Ya, nanti praktikum lihat lagi mesinnya. Mesin gurdi atau mesin drill, mesin scrub. Ya, kalau Anda nanti men-scrub, sudah ada nih. Ya, ngapain lagi dirancang khusus? Nggak usah belajar kan, sudah ada. Oke ya. Kemudian di lab inti tempat Anda praktikum tuh di lemarinya banyak sekali klem-klem. Ya, yang alat-alat pencekam. Mana itu yang ini nih? Yang gambar 2 ini, ya. Jadi ini sebentar ya. Ya, ini gambar ini. Jadi bentuknya ini. Jadi dia terdiri dari ini blok-blok ini nih, blok terus ada semacam ini, ada bautnya gitu ya. Sehingga benda kerja di sini betul-betul bisa dicekam, to clamp, supaya gaya dan momennya tidak ada, ditahan. Nah, ya. Ini banyak sekali di laci kita di lab inti itu banyak sekali laci, isinya semua laci itu umumnya klem. Banyak tipenya, tapi mungkin Anda saja yang tidak kenal nanti ya. Salah satunya gambarnya seperti itu. Nah, itu sudah ada ya dibeli dah di pasar ya, dibelilah ya, dibeli, sudah ada dirancang orang. Kemudian ya tadi pertanyaan saya, untuk bubut bagaimana? Nah, bubut ini nama perkakas bantunya namanya chuck. Nah, ini dia bentuknya chuck, dipegang dia. Jadi yang benda kerja yang bulat ini dipegang oleh suatu chuck yang kakinya atau jauhnya atau rahangnya itu 3 buah. Ya, kalau bendanya bulat. Ya, kalau jadi ada 3 jauh chuck untuk benda yang selindrik atau bulat tersebut. Nah, bagaimana bendanya peta? Seperti gambar sebelah kanan, bendanya peta, ya. Mungkin yang di machining bulat, tetap bulat, yang di tengah ini yang di machining ya, yang di bulat tetap mungkin di machining yang bulatnya, tapi kan dasar benda kerjanya bulat, peta. Maka sistem pemegangnya tidak lagi pakai apa namanya tiga apa seperti yang sebelumnya ada 3, ini pakai 4 namanya, 4 jauh, 4 rahang. Nah, perbedaan 4 rahang dan 3 rahang ini, 4 rahang itu independen. Gerakannya tidak tergantung di rahang yang lain. Tidak tergantung. Kalau yang 3 ini tergantung. Jadi kalau Anda pakai apa yang di atasnya ini, Anda apa namanya, Anda pegang tertentu ya, Anda bautkan, maka ketiga-tiganya bergerak yang sama. Berarti dependen dia itu. Tiga-tiga bergerak yang sama. Baik ke arah dalam atau ke arah luar, tiga-tiganya bergerak ke arah yang sama. Maka kalau yang 4 yang independent full jauh cak tidak tiga-tiganya. Jadi hanya satu yang bergerak, ya, yang lainnya tidak bergerak. Jadi sehingga bentuk benda kerjanya ini segi 4-nya tuh bisa kita atur, sininya kiri kanannya bisa kita atur. Nah, itu yang disebut dengan pemegang yang sudah ada, yang serbaguna tadi, yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk proses bubut, ya. Kemudian, ini agak susah ya, mungkin ada susah Anda membayangkan. Di mesin bubut itu juga ada
Mungkin di kuliah sebelumnya sudah dijelaskan, mudah-mudahan sudah dijelaskan ya. Kalau tidak dicekam dipegangnya, ya tidak seperti ini, tidak seperti cak, ya. Tapi untuk kegunaan tertentu, misalnya dia mau membuat tirus bentuknya, maka yang bagian sebelah sini nggak boleh dicekam sebagai cak tadi. Nah, maka tipe pemegangnya itu namanya istilahnya ini, pakai ini faceplate. Faceplate ini dia faceplate. Kemudian lead dog tuh mana? Lead dog tuh yang ini, yang ini, yang lead dog, atau yang ini nih lead dog, yang faceplate-nya ini faceplate, ini lead dog, nomor 2 ini lead dog. Nah, terus pakai center, ini center, ada 2 center di sini. Jadi pegangnya pakai 2 center di situ. Nah, itu juga pemegang. Mudah-mudahan sayangnya kita nggak praktikum ya, tapi ini hanya pengenal saja sama Anda bahwa memegang itu tidak hanya dicekam seperti ini benda kerjanya, tapi juga kalau ini tidak dicekam, ditahan aja pakai center, 2 center. Ada 2 center. Nah, supaya di benda kerjanya ada gaya yang bisa ditransfer, maka dia pakai faceplate dan pakai lead dog. Ada 2 faceplate dan lead dog supaya gaya dari mesinnya itu bisa sampai ke benda kerjanya, bisa berputar juga. Nah, biasanya ini untuk membuat konus ya. Kalau saya menerangkan di semester sebelum UTS, biasanya saya terangkan ini dengan cermat, ini cukup cermat ya. Di proses bubut ini ada bahan ini. Untuk biasanya membuat konus atau bentuk-bentuk yang taper ya, atau konus. Nah, kemudian ada lagi pemesinan, gimana ya? Benda kerjanya itu perkakas bantunya yang pegangnya itu bentuknya disebut dengan angle plate. Nah, angle plate ini, angle itu sudut. Di sini bukan malaikat ini. Sudut. Sudut siku-siku. Ya, berbentuk plat siku presisi. Ya, ini seperti ini. Kan siku-siku ini tegak lurus ini, 90 derajat. Yang sangat presisi. Nah, benda kerjanya diletakkan di balik ini nih. Seperti ini nih, seperti ini. Ini kan sikunya di sini. Sikunya di sini, benda kerjanya di sini, terus dibaut sini sedikit, baut, atau diklem di sini, diklem. Kemudian barulah dilakukan pemesinan. Nah, mesinnya tidak ke sini pahatnya, hati-hati ya. Pahatnya itu tidak vertikal, tetapi pahatnya horizontal. Nah, ini pakai untuk pahat yang horizontal, yaitu pakai yang ini ya. Ini mesinnya khusus untuk yang horizontal, milling machine. Jadi memang khusus ini dipakai untuk mesin-mesin yang horizontal, yang pahatnya tidak vertikal. Ada itu, ya, tidak vertikal tapi horizontal. Nah, itu dipakai angle plate. Oke. Kemudian, nah ini juga agak susah Anda membayangkan. Ada yang disebut collet. Collet itu dianimasikan baru bisa. Collet itu bentuknya kecil seperti ini, ya, collet, ya. Dia memegang langsung benda-benda diameter kecil, ya, yang bentuknya bulat. Nah, ini kalau dalam contoh ini apa namanya? Poros bulat kecil dipegang sama collet, ya. Ya, ada collet. Ya, Anda harus banyak ke tempat mesin supaya tahu collet ini kayak apa bentuk aslinya. Ini bentuk yang ada di gambar saja. Ya. Kemudian apalagi banyak sekali nih ya. Ada juga yang namanya steady rest. Steady rest ini apa sih steady rest? Bentuknya seperti ini. Mungkin Anda akan apa sih, mengapa sih perlu ini? Nah, biasanya steady rest ini dipakai pada mesin bubut. Jadi
Jadi contohnya gini ya, kalau saya lihat kan steady rest sama Anda mungkin lebih baik di YouTube. Steady rest. Nah, bentuknya begini. Nah, bentuknya begini ya, sama ya, steady rest. Tapi yang ini saya kasih gambar mungkin lebih bagus. Nah, ini steady rest-nya di sini nih. Ini steady rest-nya. Nah, mengapa dia pakai steady rest? Karena mengapa? Alasannya karena benda kerjanya panjang. Nah, itu alasan utama. Kalau panjang, mudah timbul dalam kuliah mekanika, namanya defleksi. Defleksi adalah sumber ketidaktelitian. Kalau defleksi ya tidak teliti. Supaya defleksinya minimum, maka dikasih tumpuan tambahan. Nah, steady rest itu namanya tumpuan tambahan. Ya, kalau Anda belajar strength of material, oh belum kayaknya kelas ini belajar ya. Ini ada tumpuan di sini supaya tidak melendut atau tidak terdefleksi namanya. Kalau terdefleksi nanti hasilnya tidak presisi, maka ditambah sini. Nah, ini benda kerjanya panjang. Jadi kalau Anda lihat gambar-gambar untuk steady rest, selalu Anda lihat benda kerjanya itu alasannya panjang. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini pada mesin bubut panjang, benda kerjanya panjang supaya tidak terjadi defleksi. Maka ditahan dia, kalau dapat ditahan, kalau lebih pendek kan defleksinya rendah. Kalau terjadi defleksi nggak bagus. Maka itulah fungsi steady rest. Jadi steady rest tadi, kalau kita lihat definisinya, ya kita baca di sini, steady rest adalah bekas bantu pegang pada mesin bubut, betul ya? Khusus untuk memegang benda kerja silindrik panjang. Ah, ini kata-kata yang silindrik panjang agar mengurangi efek defleksi. Efek defleksi itu bahasa lainnya kalau Anda tahu defleksi itu melendut. Kalau melendut tidak teliti hasilnya. Ya, tidak presisi. Sedangkan kita mau memesening benda yang presisi, ya. Oke. Ini kita habiskan sampai jam 9 lah. Kemudian ada namanya rotary table. Nah, susah juga saya mengatakannya ya, membayangkan. Ya, Anda bayangkanlah bentuknya seperti ini. Bentuknya kalau Anda belajar, saya nggak tahu Pak Bedi apa terangkan, rotary table ini Anda ketemu di mesin freeze. Kalau sudah diterang, mungkin sudah pernah belajar kata-kata freeze, mungkin sudah tahu lah ya, mesin freeze ini, ya. Ya. Nah, kita letakkan benda kerja di sini, di tempatnya ini, kita letakkan benda kerja di roterinya, dipegang lah sini, dipegang benda kerjanya, dan ini bisa diputar-putar. Jadi benda kerja bisa terputar-putar di sana. Ya, artinya apa? Artinya kita membuat benda yang bulat, ya. Kemudian kita buat benda bulat ini menjadi segi gitu ya, segi 6 seperti ini benda besar. Bisa ya dengan membagi-baginya menjadi 60 derajat ya, karena 360 bagi 6, 60 derajat. Nah, kalau kita putar 60 derajat masing-masing di sini, maka itu rotary namanya, di rotary. Setiap 60 dimesening di sini ya. Putar lagi 60 dimesening di sini. Putar lagi 60 dimesening di sini. Putar lagi 60 dimesening di sini. Dan putar lagi 60 dimesening di sini. Ah, jadilah, oh ini enggak segi 5 jadinya, sorry ya. Kalau segi 5 enggak 60 tuh. Ini gambarnya salah. Sehingga menjadi benda yang bisa dibuat dalam apa namanya? Dalam sudut ya. Nah, segi banyak. Nah, ini kan kata kuncinya segi banyak. Ya. Atau roda gigi itu kan segi banyak sebenarnya itu. Segi satu, segi, ya roda gigi itu kan segi banyak nih. Setiap ini kan satu segi. Jadi ada derajat sudutnya di situ setiap. Jadi membuat roda gigi yang ada sudut-sudut setiap giginya itu sebenarnya pakai rotary table seperti ini. Rotary table alat
pemegangnya, benda kerja di situ. Benda kerja dipegang di situ. Ya. Jadi, secara kesimpulan, ternyata perkakas bantu ini sudah ada yang sudah ada atau sudah tersedia. Atau disebut juga General Purpose Work Holding Device, yang umum. Biasanya ketika beli mesin perkakas, ini sudah disediakan sebagian. Apa itu? Nah, contohnya ragum. Ya, contohnya klem. Contohnya chuck pada mesin bubut. Contohnya faceplate dan lead dog pada mesin bubut. Contohnya angle plate pada mesin freeze. Ini freeze banyak pakai ini ya. Contohnya collet pada mesin bubut. Steady rest pada mesin bubut. Rotary table pada mesin freeze. Inilah perkakas-perkakas bantu yang umum saja yang tersedia di mesin masing-masing. Sekarang, pada akhir kuliah ini, saya mau masuk sedikit perkakas bantu yang nomor 2, yaitu perkakas bantu yang bukan sudah tersedia, tapi tidak ada. Berarti dirancang secara khusus. Nah, ini benda kerja. Nah, tidak bisa nih pakai yang sudah ada. Kita rancang khusus. Nah, menurut Anda, ya, sebelum terakhir kuliah ini, mengapa orang merancang khusus perkakas bantu? Nah, ini ada. Mengapa orang merancang khusus perkakas bantu? Apa alasannya? Nah, ada yang tahu enggak? Mengapa? Apa alasan utama orang merancang khusus perkakas bantu? Nah, itu. Ada yang tahu enggak? Biasanya merancang khusus perkakas bantu ini kalau di mana-mana ini merupakan tugas akhir. Di Jerman juga tugas akhir. Di Padang juga sebagian ada yang tugas akhir diproduksi, tapi nggak banyak lagi ngambil sekarang. Dilihat benda kerja, Pak. Nah, saya mau merancang perkakas bantunya, Pak. Ya silahkan. Ya, saya sekarang agak kurang membimbing ya, tapi dulu banyak sekali tugas akhir yang ini merancang perkakas bantu namanya. Berarti perkakas bantunya khusus. Sekarang alasannya sebelum kita masuk. Nah, setelah ini kita masuk merancang perkakas bantu ini. Teori-teorinya. Nah, ini kan metodologi perancangan. Kita merancang perkakas bantu nih. Nah, ini rancang perkakas bantu ini. Apa alasan orang merancang perkakas bantu? Nah, itu apa alasannya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah bisa bantu? Izin, Pak. Ya, boleh. Sini khusus. Untuk melakukan atau memungkinkan sesuatu yang sulit, Pak. Oh, jadi alasannya kesulitan, ya, kesulitan dalam memesinnya. Kesulitan kurang tepat sebenarnya, kurang tepat. Nah, saya kasih ilustrasi sebelum Anda terakhir ini ya. Ilustrasi. Misalnya gambar sebelah kanan Anda, ya, benda kerjanya ini kan pakai yang serbaguna, pakai klem. Ya, pakai klem. Ini benda kerjanya. Menurut Anda, kalau benda kerjanya ini pakai klem ya, tentu pakai klem ini kan Anda terbayang itu memasang klemnya lama sekali untuk supaya benda kerjanya betul-betul tercekam. Biasanya ini dalam praktikum lama sekali ini dipasang-pasang ini kalau ya klemnya disusun dilihat apa sudah lurus apa sini terus dibaut ditekan dicekam dan lain-lain segala macamnya ya. Ini yang contoh sebelah kanan. Sekarang kalaulah benda kerja yang ada di situ jumlahnya 1000 buah, apakah Anda tetap menggunakan klem itu terus-menerus?
Jadi Anda pasang, setelah itu sudah selesai Anda bongkar, Anda ambil benda kerjanya, pasang lagi, terus setel-setel lagi, cekam lagi, terus di mesening, terus sudah selesai dibuka lagi, dibukanya lama, terus lepas-lepas, baru ambil benda kerjanya gitu. Menurut Anda kalau saya membuat benda kerja ini, kalau satu ya udahlah saya pakai ini. Tapi kalau saya buatnya mungkin ya dimintanya benda kerjanya 10.000 buah. Nah, apa? Bagaimana kira-kira? Apakah saya tetap memakai cara yang sama? Nah, itu. Atau saya memikirkan cara lain? Nah, itu. Itu. Gimana? Cara lain, Pak. Nah, cara lain. Berarti Anda harus merancang sebuah perkakas bantu khusus untuk produk itu. Agar proses klaim-klaim yang lama tadi memasang dan membongkar. Ya, diklaim itu dipasang, diklaim, kemudian sudah selesai dibongkar lagi. Itu bisa berlangsung dengan sangat cepat. Maka itu. Nah, jadi apa sih alasan saya? Dari cerita tadi, apa alasan saya yang paling utama sebenarnya dalam merancang perkakas batu khusus? Belum terjawab itu. Apa alasan utama saya? Kalau apa? Ada yang tahu? Mempersingkat waktu produksi, Pak. Mempersingkat waktu produksi. Mengapa saya mempersingkat waktu produksi? Apa alasan utama yang dia paling di atasnya? Karena apa tadi? Ya, tujuannya mempersingkat waktu produksi. Berarti kita rancang perkakas bantu kan, khusus. Tapi apa alasan saya? Karena ada yang lebih di atas mempersingkat. Apa tuh? Lebih efisien, Pak. Ya, ada yang lebih efisien. Mengapa? Karena alasan apa tadi yang mendasari? Ya, saya buat perkakas bantu lebih efisien, betul. Ini betul. Tetapi apa pertimbangan saya secara, oh kalau ini perkakas bantu khusus ini. Kalau segini kondisinya. Kalau ini 1, 2, oh kalau 2 aja deh. Kita buat pakai cekam-cekam yang di lemari saya, udah selesai nih. Ngapain pula saya harus merancang-rancang mahal, terus biaya buatnya lagi. Kan susah ya buatnya lagi. Apa? Apa tuh? Ada terbayang enggak? Apa alasan utamanya? Hah? Nah, ini kan perkakas bantu nih dirancang khusus nih untuk pemesinan crankshaft. Jadi kalau pakai klem-klem lama tuh crankshaft. Kalau ini dimasukkan crankshaft ke sini, ceklek, 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 ceklek. Ah, kata kamu efisien. Betul itu. Cepat itu. Kalau memasang, kemudian membongkar habis waktu 5 menit, tapi dengan ceklek-ceklek ini dalam detik dia habis waktu. Ini perkakas batu spesial ini yang dirancang untuk mesin. Jadi alasannya apa tadi? Presisi, Pak. Yaitu presisi, betul ya. Tapi kalau yang di atas presisi apa? Ya, oke lah. Jadi alasan utamanya adalah sebenarnya jumlah produk. Ya, ketika jumlah produk yang dibuat itu jumlahnya banyak, orang sudah mulai berpikir untuk merancang perkakas bantu. Mengapa? Karena dengan perkakas bantu itu ya tadi betul lebih efisien, lebih presisi, lebih cepat. Kan kamu jawab semua tadi itu. Tapi alasan utamanya itu karena jumlahnya. Ketika jumlahnya hanya 3 yang dibuat, apakah saya perlu merancang perkakas bantu? Rasanya tidak terlalu perlu lah Pak. 3 yang dibuat merancang perkakas bantu menteriku mahal Pak. Mahal, beli ini, beli itu, waktunya juga merancang. Tapi kalau kita membuat banyak, ya 100 atau 1.000 produk, saya mulai berpikir, nah saya rancang di bekas bantu khusus lah. Ya, jadi kalau Anda melihat assembly di mesin di assembly mobil, hampir semua assembly mobil itu semuanya punya perkakas bantu untuk setiap stasiun kerjanya. Jadi kalau ada 200 stasiun kerja, ada 200 perkakas bantu. Saya pernah lihat, ya, untuk merancang, bukan memesin, untuk merakit. Ya, kalau ini cerita kita bukan merakit ya, ini cerita kita untuk pemesinan. Jadi perkakas bantu ini tidak hanya untuk pemesinan, juga untuk yang lain-lain, ya, perkakas bantu. Oke ya, jadi alasan kita yang paling utama
Ya, ini jumlah komponen atau part yang dibuat itu menjadi alasan utama. Barulah akibat ini, maka dia menjadi efisien, kata kamu, waktu, lebih cepat, lebih ini. Itu oke. Tapi alasan saya pertama, kondisinya adalah terkait dengan jumlah komponen. Jadi ada jumlah komponen yang efisien, cepat, atau ini dengan perkakas bantu khusus. Ada juga cara pemikiran, kalau dia tidak jumlahnya segini, udah deh pakai perkakas bantu yang sudah ada saja. Ngapain kita ngerancang-ngerancang khusus? Kan semuanya bisa dipegang juga dengan yang sudah ada. Di lemari saya banyak sekali perkakas bantu. Ya, tapi ketika yang dibuatnya banyak, saya berpikir untuk merancang perkakas bantu. Nah, nanti kalau kamu belajar ekonomi teknik, ada namanya break even-nya di mana tuh, berapa jumlah produk supaya perkakas bantu yang dirancang lebih baik daripada kalau yang sudah ada dipakai. Mudah-mudahan kamu sudah belajar teori analisa titik impas. Ya, tidak impas itu juga bisa dirancang di perkakas bantu. Ya, bisa dirancang juga di perkakas bantu. Baik, itu saja perkuliahan kita hari ini.